Oke, teori peluang ini memang sangat penting ya. Dia sebagai dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu statistika dan matematika tentunya ya. Baik, saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Belum. Baik, Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, teori peluang. Sebelumnya Anda sudah mendengar atau mengenal tentang teori peluang, baik mungkin di semester 1 atau sebelum masuk perguruan tinggi, apakah Anda sudah mendengar tentang peluang atau teori peluang? Pernah, Pak. Pernah ya, peluang. Saya kira tidak asing ya dengan peluang itu ya. Peluang Anda masuk sekolah, peluang Anda diterima pacar, ya, peluang Anda nanti masuk kerja, ya, peluang Anda lulus di perguruan tinggi, peluang Anda mendapatkan IPK maksimal, dan seterusnya. Jadi peluang ini sudah tidak asing ya. Tapi kalau berbicara tentang teori peluang, nah berarti kita berbicara tentang sains, tentang ilmu ya. Bagaimana mengetahui dan memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Baik. Oke. Ini pokok bahasanya ya. Ya, sebenarnya saya sudah tuliskan semua di RPS-nya ya. Sudah saya tuliskan semua di RPS. Tinggal nanti Anda istilahnya apa? Membaca detailnya di RPS-nya. Ini saya tuliskan pokok-pokok bahasanya saja dulu ya. Yang pertama itu tentang analisis kombinatorika. Ini bagaimana menghitung, intinya menghitung kombinasi dan permutasi. Saya yakin untuk mahasiswa matematika, analisis kombinatorika ini sudah tidak asing ya. Karena bagaimana kita menyusun kombinasi ataupun permutasi dari sebuah kejadian seperti itu. Permutasi di SMA juga sudah sering ya, sudah sering istilahnya dicontohkan dan dipelajari ya, terutama di pokok bahasan statistika ya, di matematikanya. Begitu juga dengan kombinasi. Nah, dalam merangkai permutasi dan kombinasi itu kan ada teknik-teknik khusus ya, tergantung nanti kondisinya seperti apa, seperti itu. Ya, kondisinya seperti apa atau kasusnya seperti apa. Nah, Anda juga diharapkan dalam mempelajari analisis kombinatorika ini bisa membedakan bahwa kejadian A ini masuk dalam misalkan permutasi dan kejadian B misalnya termasuk dalam kombinasi. Ya, membedakan permutasi dan kombinasi, nah itu sudah masuk dalam istilahnya Anda sudah sangat memahami tentang analisis kombinatorika. Banyak sekali ya apa istilahnya pemasangan-pemasangan yang sering kita lakukan dalam kehidupan nyata. Cuma kita nggak ngeh gitu kan, atau nggak sadar bahwa kita sudah menggunakan konsep-konsep permutasi dan kombinasi. Contohnya sederhana. Kalau saya punya 3 baju ya, 3 baju dan 2 celana panjang misalnya. Berapa banyak saya bisa memakai kombinasi antara celana dan baju itu? Ya, berapa banyak kira-kira? Yang sederhana saja itu, 3 baju 2 celana. Kira-kira berapa banyak? Ada yang bisa menjawab barangkali? Punya 3 baju 2 celana. Kira-kira berapa banyak saya bisa memakai dengan kombinasi yang berbeda? Berarti caranya kombinasi 3 dari 2 ya, Pak? Ini belum masuk dalam konsep ya.
Kira-kira berapa? Ya boleh saja kombinasi 32 boleh. 6, Pak. Berapa itu? Kalau saya pasangkan satu celana dengan 3 baju berarti berapa? 6, Pak. 6 pasang. 6 pasang ya. Kita bisa menggunakan, kalau kita punya 3 baju 2 celana, kita bisa menggunakan kombinasi 6 yang berbeda, kan begitu ya? Artinya 1 minggu cukup itu. Ya, 1 minggu kita cukup untuk menggunakan baju yang berbeda. Kalau kita punya 3 baju dan 2 celana. Tapi kalau kita punyanya 10 baju dan 6 celana, berarti kan kita sudah cukup sebenarnya ya. Tapi beda lagi kalau untuk perempuan biasanya. Ya. Oke, baik. Terus ini mohon maaf, sebentar lagi kok habis. Kenapa ya ini? Nanti kalau misalnya habis saya akan lanjutkan kembali ya. Anda bisa masuk lagi atau kita beralih ke, ini sebenarnya saya lagi memesan Zoom Pro-nya atau Zoom berbayarnya ya, supaya kita bisa meeting selama 1 jam gitu ya, atau lebih seperti itu. Baik, itu tentang kombinasi dan permutasi yang ada di pokok bahasan kombinatorika ya. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya adalah aksioma peluang. Aksioma itu kan sudah jelas ya di matematika itu bahwa aksioma itu kira-kira apa? Anda sudah tahu di semester 1 dan 2 apa itu yang dimaksud dengan aksioma? Ada yang tapi sudah mendengar atau belum ini aksioma ini? Tidak pernah, Pak. Sudah pernah mendengar ya. Apa itu aksioma? Aksioma. Robiatun, barangkali tahu Robiatun. Sebuah Postulat bukan, pernyataan asumsi. Sebuah pernyataan atau asumsi, terus sudah. Sebuah premis. Premis. Oke. Pernyataan, asumsi, premis. Itu 3 hal berbeda, Robia. Aksioma gimana? Barangkali ada yang tahu? Postulat bukan, Pak. Bukan. Define from axiom itu apa tuh? Define-nya. Definisi aksioma itu apa? Ini kan ilmu-ilmu matematik ini ya. Ya. Nah, ini perlu diingatkan kembali. Ya betul, tadi ada pernyataan, premis, tapi bukan di situ ya. Jadi pernyataannya bagaimana? Ya. Aksioma itu suatu pernyataan yang sudah jelas kebenarannya dan tidak perlu dibuktikan. Itu aksioma. Jadi kebenarannya sudah jelas, tidak perlu dibuktikan. Itu namanya aksioma. Kalau teorema, teorema Pitagoras, misalkan ada lagi teorema apa lagi tuh. Banyak ya. Teorema berarti suatu pernyataan yang sudah jelas kebenarannya dan harus dibuktikan ya. Dan harus dibuktikan ya. Seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya itu mengenai, nah untuk aksioma peluang itu di situ nanti ada beberapa aksioma yang aturan tentang peluangnya itu ya. Itu akan baik aksioma klasik maupun modernnya ya. Kemudian di pokok bahasan selanjutnya tentang peluang kejadian. Nah, untuk peluang kejadian ini ada 2 ya, ada peluang kejadian klasik atau dan peluang kejadian modern ya. Kalau disusun berdasarkan
time atau waktunya. Tapi kalau disusun berdasarkan jenis kejadiannya, maka ada yang peluang kejadian kondisional dan peluang kejadian saling bebas. Ya. Anda pernah bermain ludo? Bermain ludo? Pernah? Pernah pasti. Pernah. Atau pernah pasti ya. Oke. Kejadian pertama angka yang muncul dengan kejadian yang kedua angka yang muncul itu saling bebas atau tidak? Misalnya saya ngoclok yang pertama nih, keluar angka 6, kemudian kejadian kedua keluar angka 4. Apakah terjadi keluar angka 6 dan 4 itu saling bebas atau tidak? Iya Pak, saling bebas. Saling Bebas. bebas ya. Karena dia Bebas. kejadian pertama itu tidak mempengaruhi kejadian kedua. Dua. Ya, kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. Kalau dalam satu toples ada 10 bola. Ya. Kemudian saya ambil bola pertama, terus saya ambil lagi bola kedua, dan terus saya ambil lagi bola ketiga tanpa pengembalian. Apakah kejadian pertama dan kedua ketiga itu saling bebas? Iya Pak. Saling bebas. Kenapa? Karena ngambilnya setelah kitanya. Ngambilnya terserah kitanya. Karena bolanya nggak dikembaliin lagi Pak. Ya, saling bebas atau tidak berarti? Saling bebas. Ya, misalnya bola ada 10. Ya, saya ambil lagi nih. Saya ngambil 1. Ya, kemudian tidak dikembalikan. Saya ambil lagi 1, tidak dikembalikan lagi. Itu kejadian saling bebas atau saling terikat atau terikat lah istilahnya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang kita alami itu yang termasuk dalam 2 kategori itu ya. Kejadian saling bebas atau kejadian yang terikat. Contoh sekarang nih, kalau kita melakukan sesuatu hal yang kecil misalnya, atau gini saja, kejadian hari ini itu apakah merupakan akibat dari kejadian sebelumnya atau tidak terkait dengan kejadian sebelumnya? Kejadian hari ini apakah saling bebas dengan kejadian sebelumnya atau saling terkait? Saling terkait. Saling terkait. Terkait ya. Berarti tidak saling bebas. Berarti apa yang Anda dapatkan hari ini merupakan kumpulan-kumpulan kejadian dari masa lalu. Berarti dia tidak saling bebas. Kembali ke bola tadi. Sekarang begini, kalau misalnya ada bola 10 ya, saya ambil 1. Peluangnya berapa? Peluangnya berapa? Saya ngambil 1 bola dari 10 bola. 1/10 Pak. 1/10. Saya ambil lagi bola kedua. Peluangnya berapa? Kalau nggak dikembaliin 2/9. 1/9. 1/9. Berarti kan 1/9 dengan 1/10 berbeda ya. Nah, tapi kejadian kedua itu kenapa 1/9? Itu diakibatkan oleh pengambilan pertama kan? Sehingga Anda menjawab bahwa 1/9 Pak, karena bolanya tidak dikembalikan. Nah, pengambilan kedua 1/9 muncul itu karena ada keterkaitan dengan kejadian pertama, sehingga disebut kejadiannya tidak saling bebas seperti itu atau terkait. Beda kalau bolanya dikembalikan, itu akan selalu tetap 1/9.
10, artinya kejadiannya saling bebas. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang perlu kita pahami lebih detail bahwa kejadian saling bebas dengan yang terikat itu banyak sekali. Anda harus paham betul mana kejadian yang bebas, mana kejadian yang terikat, seperti itu. Itu di peluang kejadian. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel acak ya, atau random variable ya. Kalau di Indonesia kan kita menjadi variabel acak ya. Ya, di variabel acak di sini nanti bagaimana peluang itu membentuk fungsi dan membentuk bilangan real tadi ya. Dari sebuah kejadian peluang